Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C. Di sini kami akan membuat video terkait review tugas terkait pertemuan 4 hingga pertemuan 6. Di sini kami akan berdiskusi atau menganalisis sebuah perusahaan Garuda Indonesia yang terbukti melakukan kesalahan atau kecurangan dalam pelaporan keuangannya. Baik, di sini saya Rahmadini Santri Husainan, NPM 055 akan membahas mengenai sedikit materi dari bab 6 pada pertemuan 4. Nah, jadi apa sih yang dimaksud auditor itu? Auditor adalah seseorang yang memiliki kewenangan melakukan peninjauan serta verifikasi keakuratan segala laporan keuangan. Nah, selanjutnya, apa sih tujuan audit itu? Jadi, tujuan audit adalah memberikan opini kepada pengguna laporan keuangan apakah laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia. Lalu, langkah-langkah untuk mengembangkan tujuan audit ini ada 5. Yang pertama adalah memahami tujuan dan tanggung jawab audit. Lalu yang kedua, membagi laporan keuangan menjadi beberapa siklus. Yang ketiga, mengetahui asersi manajemen tentang laporan keuangan. Dan yang keempat, mengetahui tujuan umum audit untuk kelompok transaksi, akun, dan pengungkapan. Serta yang kelima, mengetahui tujuan khusus audit untuk kelompok transaksi, akun, dan pengungkapan. Selanjutnya yaitu mengenai tanggung jawab auditor. Ini berhubungan dengan langkah pertama, yaitu memahami tujuan dan tanggung jawab audit. Jadi, tanggung jawab auditor adalah untuk merencanakan dan melaksanakan audit guna memperoleh kepastian yang layak tentang apakah laporan keuangan telah bebas dari salah saji yang material, apakah itu disebabkan oleh kekeliruan ataupun kecurangan. Nah, kesalahan saji biasanya dianggap material jika gabungan dari kesalahan dan kecurangan dalam laporan keuangan ini akan mempengaruhi keputusan orang-orang yang menggunakan laporan keuangan tersebut. Nah, perbedaan antara kesalahan atau error serta kecurangan atau fraud yaitu kesalahan atau error adalah salah saji dalam laporan keuangan yang tidak disengaja, sedangkan kecurangan adalah salah saji dalam laporan keuangan yang disengaja. Selanjutnya, yaitu mengenai tanggung jawab auditor dalam mendeteksi salah saji material. Nah, auditor menghabiskan waktu terbesarnya untuk melakukan perencanaan dan menjalankan audit untuk mendeteksi kesalahan yang tidak disengaja yang dilakukan oleh manajemen dan karyawan. Auditor menekankan beragam kesalahan yang diakibatkan oleh kesalahan-kesalahan dalam perhitungan, kealpaan, kesalahpahaman, dan kesalahan penerapan standar akuntansinya. Lalu, selanjutnya adalah tanggung jawab auditor dalam mendeteksi kecurangan material. Kecurangan akan lebih sulit untuk dideteksi karena manajemen atau karyawan yang terlibat dalam kecurangan berusaha untuk menutup-nutupi kecurangan tersebut. Kesulitan dalam mendeteksi ini tidak merubah tanggung jawab auditor untuk merencanakan dan menjalankan audit dengan tepat. Perkenalkan, saya Rahma Divitriana, NPM 053. Di sini saya akan menjelaskan mengenai skeptisisme profesional. Nah, skeptisisme profesional ini telah dibahas pada pertemuan keempat. Jadi, skeptisisme profesional yaitu sikap auditor yang berpikir kritis terhadap bukti audit dengan selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi terhadap bukti tersebut. Tak hanya itu, skeptisisme profesional ini juga memiliki 6 ciri-cirinya loh. Yang pertama yaitu memiliki pikiran yang kritis. Maksudnya, auditor itu selalu mempertanyakan dan mengevaluasi bukti tersebut itu dengan pertimbangan yang matang. Yang kedua, waspada terhadap kecurangan. Jadi, auditor itu harus selalu mempertanyakan situasi yang mencurigakan apabila terlihat curiga atau terlihat auditor itu melakukan kecurangan. Dan yang ketiga, evaluasi terhadap bukti audit. Maksudnya yaitu mengevaluasi bukti audit yang diperoleh, tidak hanya menerima bukti itu begitu saja. Jadi dia harus mencermati terlebih dahulu sebelum menerima info itu. Dan yang keempat, pikiran yang selalu bertanya. Jadi maksudnya itu auditor harus waspada terhadap kondisi yang mengindikasikan adanya kesalahan atau kecurangan dalam sebuah laporan keuangan.
Yang kelima, penilaian kritis terhadap bukti. Jadi maksudnya yaitu tidak menerima informasi tanpa mempertimbangkannya terlebih dahulu. Jadi sebelum menerima informasi itu diteliti terlebih dahulu. Dan yang terakhir yaitu menggunakan keahlian auditing. Maksudnya yaitu mengambil keputusan berdasarkan pengetahuan dan pemahaman auditor yang secara mendalam tentang proses audit. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai professional judgment atau penilaian profesional. Nah, maksudnya dari professional judgment ini yaitu penerapan pengetahuan dan pengalaman yang relevan dalam konteks audit, akuntansi, dan keputusan standar etika untuk mencapai keputusan yang tepat. Lalu untuk melakukan professional judgment ini terdapat beberapa langkah, yaitu yang pertama mengidentifikasi dan mendefinisikan masalah, yang kedua mengidentifikasi fakta dan informasi yang relevan, yang ketiga melakukan analisis serta menentukan alternatifnya, yang keempat mampu mengambil keputusan dengan cermat, dan yang kelima mampu meninjau dan melengkapi dokumentasi. Perkenalkan, nama saya Laina Fitri dengan NPM 2399200-175. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait resiko audit dan prosedur penilaian resiko. Nah, untuk resiko audit sendiri adalah ketidakpastian yang diterima oleh auditor dalam pelaksanaan auditnya. Hal ini dapat terjadi karena mungkin validitas dan reliabilitas bukti audit itu sendiri. Terus efektivitas terkait internal control dan ketidakpastian mengenai kesalahan dalam laporan keuangan. Nah, resiko audit sendiri itu dia terdiri dari 3 komponen. Ada yang pertama itu resiko bawaan atau inherent risk. Yang kedua, resiko pengendalian atau control risk. Yang ketiga ada resiko deteksi atau detection risk, di mana resiko bawaan atau inherent risk adalah resiko yang kerentanan asersi golongan transaksi, saldo akun, dan pengakuan atas laporan penyajian materialnya. Yang kedua itu ada resiko pengendalian atau control risk, di mana resiko ini mengacu pada kesalahan suatu perusahaan dalam menciptakan laporan keuangan itu sendiri, di mana perusahaan ini gagal dalam mengelola pengendalian manajerialnya saat pembuatannya. Yang ketiga itu ada resiko deteksi atau detection risk. Nah, di sini berarti seorang auditor itu salah dalam mendeteksi salah saji atas laporan keuangan itu sendiri, sehingga mereka mengeluarkan opini yang salah dalam penguploadan transaksi dari laporan keuangan itu sendiri. Nah, untuk materi kedua itu ada prosedur penilaian resiko, di mana prosedur penilaian resiko itu adalah langkah-langkah yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengelola resiko dari manajemen itu sendiri. Nah, salah satu langkah yang dapat diambil terkait penilaian resiko yang pertama itu ada evaluasi resiko. Nah, evaluasi resiko ini adalah langkah yang dapat digunakan untuk mendekati resiko itu dengan tingkat keparahan yang tepat. Yang kedua itu ada perlakuan resiko, di mana perlakuan resiko ini dapat dilakukan dengan pengendalian resiko, mentransfer resiko ke pihak lain, atau membuang resiko itu sendiri. Nah, yang ketiga itu ada prosedur penilaian resiko. Dalam prosedur penilaian resiko ini harus dilakukan dengan baik, karena untuk mengurangi dampak negatif dari resiko itu sendiri dan mengurangi kemungkinan pengancaman terhadap sistem manajemen itu sendiri. Di sini saya akan menjelaskan materi singkat terkait jenis kecurangan dan kondisi melakukan kecurangan atau fraud. Yang pertama, jenis kecurangan ada 2 kategori, utamanya adalah kecurangan pelaporan keuangan dan penyalahgunaan aset.
Kecurangan pelaporan keuangan adalah salah saji atau penghilangan jumlah atau pengungkapan yang disengaja dengan maksud untuk menipu pengguna. Sebagian besar kasus melibatkan kesalahan penyajian jumlah yang disengaja, bukan pengungkapan. Manajemen laba melibatkan tindakan yang disengaja yang diambil oleh manajemen untuk memenuhi tujuan laba. Peralatan laba adalah suatu bentuk manajemen laba di mana pendapatan dan beban dialihkan antara periode untuk mengurangi fluktuasi laba. Yang selanjutnya, penyalahgunaan aset adalah penipuan yang melibatkan pencurian aset suatu entitas. Istilah penyalahgunaan aset biasanya digunakan untuk merujuk pada pencurian yang melibatkan karyawan dan pihak internal organisasi. Yang kedua yaitu kondisi melakukan kecurangan atau fraud. 3 kondisi kecurangan yang timbul dari kecurangan pelaporan keuangan dan penyalahgunaan aset. Ketiga kondisi ini disebut sebagai segitiga penipuan. Yang pertama, insentif atau tindakan, di mana manajemen atau karyawan mempunyai insentif atau tekanan untuk melakukan kecurangan. Dan yang kedua, peluang, di mana keadaan memberikan peluang bagi manajemen atau karyawan yang ingin melakukan penipuan. Dan yang ketiga, sikap atau rasionalisasi, di mana ada suatu sikap, karakter atau serangkaian nilai etika yang memungkinkan manajemen atau karyawan melakukan tindakan tidak jujur atau mereka berada dalam lingkungan yang memberikan tekanan yang cukup sehingga menyebabkan mereka merasionalisasikan tindakan tidak jujur. Dalam segitiga kecurangan, pelaporan keuangan dan penyalahgunaan aset memiliki 3 kondisi yang sama namun faktor resikonya berbeda. Pertama-tama, kita akan membahas faktor-faktor risiko kecurangan pelaporan keuangan. Faktor-faktor kecurangan pelaporan keuangan yang pertama, insentif atau tekanan, menjelaskan penurunan laba dapat mengancam kemampuan perusahaan memperoleh pendanaan dan perusahaan juga dapat memanipulasi laba untuk memenuhi perkiraan atau tolak ukur analisis seperti laba tahun sebelumnya untuk memenuhi batasan perjanjian utang untuk mencapai target bonus berdasarkan pendapatan. Faktor-faktor kecurangan pelaporan keuangan yang kedua, uang menjelaskan pergantian personal akuntansi atau defisiensi lain dalam proses akuntansi dan informasi dapat menciptakan peluang salah saji. Faktor-faktor kecurangan pelaporan keuangan yang ketiga, sikap atau rasionalisasi menjelaskan jika CEO atau manajer puncak lainnya menunjukkan pengabaian yang signifikan terhadap proses pelaporan keuangan. Selanjutnya akan membahas faktor-faktor yang menyebabkan penyalahgunaan aset. Faktor-faktor yang menyebabkan penyalahgunaan aset yang pertama, insentif atau tekanan, yaitu karyawan yang mempunyai kewajiban keuangan berlebihan atau mereka yang mempunyai masalah penyalahgunaan narkoba atau perjudian mungkin mencuri untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Faktor-faktor yang menyebabkan penyalahgunaan aset yang kedua, peluang, yaitu peluang lebih besar terjadi pada perusahaan yang memiliki kas yang dapat diakses atau memiliki persediaan atau aset berharga lainnya, terutama jika aset tersebut kecil atau mudah dipindahkan. Faktor-faktor yang menyebabkan penyalahgunaan aset yang ketiga, sikap atau rasionalisasi, yaitu jika manajemen menipu pelanggan melalui penetapan harga barang yang berlebihan atau terlibat dalam taktik penjualan bertekanan tinggi, karyawan mungkin merasa bahwa mereka dapat berperilaku serupa dengan melakukan kecurangan dalam pelaporan pengeluaran atau waktu. Saya di sini akan menjelaskan mengenai menilai resiko kecurangan. Nah, dalam buku Arendt sendiri, menilai resiko kecurangan itu bisa menjelaskan bahwa penilaian resiko kecurangan adalah proses untuk 1. Mengidentifikasi faktor-faktor risiko kecurangan, 2. Menilai kemungkinan dan dampak terjadinya kecurangan, 3. Merespon risiko kecurangan dengan tepat. Nah, untuk langkah-langkahnya sendiri dalam penilaian risiko kecurangan ada beberapa. Yang pertama, memahami entitas dan lingkungannya. Nah, untuk memahami industri, operasi, dan struktur organisasi entitas, dan juga mengidentifikasi faktor-faktor risiko kecurangan yang relevan dengan entitas tersebut. Yang kedua, melakukan prosedur penilaian risiko.
Nah, cara ini bisa dilakukan dengan melakukan wawancara dengan personal, yang juga dengan bisa mengamati dan inspeksi atas aset dan aktivitas dari suatu entitas. Yang ketiga, bisa dengan mengevaluasi hasil penilaian risiko. Nah, ini tuh untuk menentukan kemungkinan dan dampak terjadinya kecurangan. Yang keempat, merespon risiko kecurangan. Nah, dengan merancang dan melaksanakan prosedur audit yang tepat dan mengkomunikasikan hasil penilaian risiko kepada pihak yang berkepentingan. Nah, model kecurangan sendiri itu ada 3 yang biasa disebut sebagai fraud triangle. Nah, untuk model kecurangannya sendiri, yang pertama ada insentif atau tekanan, yang kedua kesempatan, yang ketiga sikap atau rasionalisasi. Nah, untuk yang insentif atau tekanan sendiri itu adanya tekanan untuk mencapai target keuangan atau menyembunyikan masalah keuangan. Yang kedua ada kesempatan. Nah, kesempatan ini seperti adanya kelemahan dalam pengendalian internal yang memungkinkan terjadinya kecurangan. Yang ketiga ada sikap atau rasionalisasi. Nah, dengan adanya sikap atau rasionalisasi yang memungkinkan seseorang untuk melakukan kecurangan. Dan juga pentingnya melakukan penilaian risiko itu dapat meningkatkan efektivitas audit, mendeteksi kecurangan dengan lebih dini, dan mencegah terjadinya kecurangan. Dalam kasus laporan kinerja tahunan PT Garuda Indonesia, dapat adanya kecurangan dalam pelaporan keuangan. Garuda Indonesia melaporkan kinerja tahun buku 2018 kepada Bursa Efek Indonesia dengan membukukan laba bersih senilai 809.000 US dollar pada tahun 2018. Laporan kinerja tahun tersebut berbanding terbalik dengan tahun sebelumnya, yang dimana Garuda Indonesia mengalami kerugian sebesar 216,58 juta US dollar. Kinerja ini terbilang cukup mengejutkan lantaran pada kuartal 3 tahun 2018, PT Garuda Indonesia masih mengalami kerugian sebesar 114,8 juta US dollar. Sehingga pada tanggal 24 April 2019, Perseroan melakukan rapat umum pemegang saham tahunan atau RUPST di Jakarta, yang dimana rapat tersebut membahas mengenai persetujuan tentang laporan keuangan di tahun buku 2018. Dalam rapat tersebut, 2 komisaris Garuda Indonesia, yaitu Khairul Tanjung dan Doni Oskaria, selaku perwakilan dari PT Trans Airways, menyampaikan keberatan mereka melalui surat keberatan dalam RUPST. Khairul sempat meminta agar keberatan itu dibacakan dalam RUPST, namun atas keputusan pimpinan rapat, permintaan itu tidak dikabulkan. Hasil rapat pemegang saham pun akhirnya menyetujui laporan keuangan Garuda Indonesia tahun 2018. Dalam kasus Garuda Indonesia, pelanggaran keuangan terjadi melalui praktik window dressing atau rekayasa laporan keuangan guna membuat kondisi perusahaan terlihat lebih baik dari yang sebenarnya. Untuk menganalisis kasus ini, berdasarkan 3 faktor kondisi timbulnya kecurangan laporan keuangan, yaitu insentif atau tekanan, peluang, dan sikap atau rasionalisasi, kita bisa melihat sebagai berikut. Yang pertama, insentif atau tekan. Akuntan publik memiliki tekanan dari pihak internal perusahaan seperti manajemen untuk mencapai tujuan target keuangan tertentu atau untuk mendapatkan insentif berdasarkan kinerja. Laporan keuangan yang positif dapat memengaruhi citra perusahaan di mata investor, analis, dan pemegang saham. Yang kedua, peluang. Adanya kesempatan atau celah dalam proses pelaporan keuangan yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan praktik window dressing, seperti dalam kasus ini, pengakuan pendapatan dari transaksi mata sebesar 239,94 juta US dollar terlalu signifikan, sehingga mempengaruhi neraca keuangan Garuda Indonesia. Jika kerjasama belum diakui sebagai pendapatan, maka perusahaan seharusnya merugi sebesar 244,96 juta US dollar. Yang ketiga, sikap atau rasionalisasi. Adanya sikap yang merasa dapat membenarkan tindakan tidak etis atau ilegal untuk mencapai tujuan tertentu, misalnya dengan alasan bahwa praktik window dressing ini diperlukan untuk menyelamatkan citra perusahaan atau untuk memenuhi target keuangan. Mungkin juga ada rasionalisasi bahwa tindakan tersebut tidak akan terdeteksi atau bahwa risiko hukum atau reputasi yang mungkin timbul dapat dikelola.
Hal ini menunjukkan pentingnya penerapan pengawasan yang ketat, kontrol internal yang efektif, serta budaya integritas yang kuat dalam mengelola dan melaporkan keuangan perusahaan. Baik, di sini saya akan melanjutkan analisis dari rekan saya berdasarkan analisis segitiga fraud atau triangle fraud berdasarkan kasus yang telah dijelaskan oleh rekan saya. Dalam kasus Garuda Indonesia, pelanggaran keuangan terjadi melalui praktik window dressing atau rekayasa laporan keuangan. Hal ini berguna untuk membuat kondisi perusahaan terlihat lebih baik dari yang sebenarnya. Selain analisis yang telah disampaikan rekan saya, di sini saya akan mendapatkan analisis berdasarkan triangle fraud dengan kondisi timbulnya kecurangan laporan keuangan. Yang pertama, berdasarkan intensif atau tekanan. Pada Garuda Indonesia memiliki tekanan untuk menunjukkan kinerja keuangan yang baik setelah tahun-tahun sebelumnya mengalami kerugian yang signifikan. Laporan keuangan yang positif ini dapat mempengaruhi citra perusahaan di mata investor, analisis, dan pemegang saham. Tekanan pada pihak manajemen ini terlihat untuk mencapai target keuangan tertentu atau untuk mendapatkan insentif berdasarkan kinerjanya. Yang kedua, berdasarkan peluang. Adanya kesempatan atau celah dalam proses laporan keuangan yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan praktik window dressing. Seperti dalam kasus ini, pengakuan pendapatan dari transaksi dengan perusahaan lain tersebut karena kurangnya pengawasan dan kontrol internal yang memadai dalam mengelola transaksi keuangan dalam laporan. Yang terakhir, pada sikap atau rasionalisasi, adanya sikap etis atau ilegal untuk mencapai tujuan tertentu, misalnya dengan alasan bahwa praktik window dressing ini diperlukan untuk menyelamatkan citra perusahaan atau untuk memenuhi target keuangan. Mungkin juga adanya rasionalisasi bahwa tindakan tersebut itu hanya terdeteksi atau risiko tersebut hukum atau reputasi yang mungkin timbul dapat dikelola. Dengan mempertimbangkan ketiga faktor ini, terlihat bahwa Garuda Indonesia kombinasi dari tekanan untuk mencapai kinerja keuangan yang baik, adanya peluang untuk melakukan praktik window dressing, dan sikap atau rasionalisasi untuk membenarkan tindakan tersebut menyebabkan terjadinya pelanggaran laporan keuangan. Hal ini memerlukan pentingnya penerapan pengawasan yang ketat, kontrol internal yang efektif, serta budaya integritas yang kuat dalam mengelola dan menyampaikan laporan keuangan perusahaan dengan baik dan benar. Baik, sekian dari diskusi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.